Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Aprilianti SPD. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri Watesari. SD Negeri Watesari sendiri adalah salah satu SD yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Adibuwana Surabaya kategori 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui luring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, 4. LKPD, dan 5. Instrumen penilaian. Dalam video peer teaching saya kali ini, saya mengangkat materi IPA kelas 4 semester 1, yaitu mengenai siklus air. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. 20 menit ditambah sedikit. Oke. Hari ini saya akan menerangkan tentang siklus air, materi kelas 4, kurikulum merdeka PJBL. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ayo ketua kelasnya memimpin berdoa, Adi. Iya Bu. Baik teman-teman, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Bu. Sebelum pelajaran dimulai, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Hari ini Ibu absen dulu ya. Adi. Masuk Bu. Muharram. Ya Bu. Ervan. Ada Bu. Sahrul. Hadir Bu. Vivin. Ada Bu. Titin. Ada Bu. Yudit. Kusnul. Citra. Wahyu. Ada Bu. Berarti Ada Bu. Ya hari ini. Ya Bu. Ya Bu.
Baiklah anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, dari mana air berasal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dari langit, Bu. Dari atas genteng dulu. Oh iya, Dari iya. hujan, Bu. Dari sumur, Dari Bu. Air hujan. Nah, gunung, Bu. sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana awan bisa terbentuk? Siapa yang bisa jawab? Dari asap, Bu. Laut kena matahari. Dari gunung, Bu. Baiklah, sekarang kita mulai materi, kita belajar tentang siklus air. Sudah tampak? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Capaian pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Sedangkan alur tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mengidentifikasi urutan siklus air. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat membuat diorama siklus air dengan benar dan rapi. Nah, coba lihat dan perhatikan video berikut. 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub, ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Nah, setelah melihat video tadi, yang pertama, apa yang kalian lihat di video tadi? Ya, dari video tadi kita bisa melihat siklus air. Pertanyaan yang kedua, hal menarik apa yang kalian ingat dari video tadi? Bahwa air tidak pernah habis karena mengalami siklus. Dan pertanyaan ketiga, apa yang bisa terjadi jika air di bumi habis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya. Hidup mati. Makhluk hidup mati, pinter, Harom. Kemudian sekarang
anak-anak menonton video cara membuat siklus air, membuat diorama siklus air. Nah, di sini kita membuat awan, bentuk awan dari kertas. Kita gunting. Awan di sini ada dua warna ya, awan putih dan awan hitam. Kalau awan hitam nanti menandakan mendung. Dan kita buat sekarang mataharinya. Kita buat rumput-rumputnya. Kita gunting. Kita tempel. Ini kita buat alasnya. Kita pakai kertas warna biru sebagai dasar lautnya. Kita tempelkan mataharinya. Kemudian awannya. Kita tempel rumput-rumputnya. Nah, di sini kita tempelkan benang dan kertas-kertas sehingga tampak seperti hujan yang sedang turun. Ini untuk lautnya. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya yaitu anak-anak membentuk kelompok. Satu kelas saya bagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama nomor absen 1 sampai 5, kemudian kelompok kedua nomor absen 6 sampai 10. Tugasnya yaitu buat diorama siklus air dari bahan-bahan yang sudah Ibu siapkan di meja kelompokmu masing-masing. Waktu pembuatan produk 30 menit. Diorama harus disertai penjelasan singkat seperti yang digambar tadi, ditulis di kertas, kemudian ditempel. Sambil membuat diorama, kalian juga harus menuliskan langkah-langkah pembuatan diorama siklus air pada LKPD yang ada di meja kalian. Pembuatan diorama dimulai pukul 7.20 dan harus sudah selesai pukul 7.50. Oh ya, jangan lupa, salah satu anggota kelompok wajib memfoto kegiatan kelompoknya. Dan nanti tolong dikirim ke WA grup kelas ya. Nah, ini contoh LKPD-nya. Sudah ada di mejanya masing-masing. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Ya, waktunya sudah habis. Salah satu perwakilan kelompok, silahkan mempresentasikan dioramanya di depan, yaitu kelompok pertama. Silahkan. Ya, bagus sekali. Bagaimana pendapat dari kelompok 2 atas penampilan temannya tadi? Bagus. Bagus. Sekarang jadi perwakilan kelompok 2. Ayo, Bagus. siapa yang mewakili? Ya, Saya. bagus sekali. Bagaimana Saya. tanggapan dari kelompok 1?
Ya. Bu. Nah, sekarang, nah, dari pembelajaran hari ini tadi, siklus air. Siklus air bermula dari air laut yang menguap atau disebut dengan evaporasi. Uap air tersebut akan naik membentuk awan. Nah, yang disebut dengan proses kondensasi. Kemudian, ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Nah, atau disebut dengan proses presipitasi. Nah, presentasi hari ini berjalan sangat baik. Kalian semua sudah berusaha dengan maksimal, hasilnya sangat memuaskan. Hari ini kita dapat memahami bahwa siklus air adalah tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi. Saya harapkan bagi siswa yang belum aktif dalam kelompoknya, di pertemuan berikutnya harus bisa menunjukkan keaktifannya dalam pembelajaran ya. Tidak boleh diam saja. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai sanitasi dan air bersih. Kita juga akan membuat alat untuk mendapatkan air bersih. Karena air bersih penting bagi kehidupan makhluk hidup. Baiklah, cukup pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ayo, Adi. Teman-teman, marilah kita tutup. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini anak-anakku. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.